Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Ustaz-ustazah sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari Selasa kita bisa berjumpa lagi secara virtual untuk melanjutkan progres hafalan kita. Pagi ini insya Allah TM yang ke 32 kalau nggak salah ya. Intinya adalah kita selesai surat As-Saff, maka sudah selesai An-Nisful Awal, yaitu separuh awal juz 28 ya. Maka silakan bersiap untuk diperdengarkan ke partner masing-masing ya. Insya Allah sudah banyak ini ya. Sudah sering Ustazah membuat forum Zoom untuk murojaah bersama. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan ustaz-ustazah sekalian, kalau sudah selesai An-Nisful Awal, maka ada tasmi' nisfi ya. Tasmi' nisfinya sudah dicicil ya, yang sudah menyetorkan beberapa surat kemarin, Al-Mujadilah, Al-Hasyr dan seterusnya, maka silakan dilanjutkan. Yang belum, saatnya untuk dituntaskan ya. Insya Allah kita akan berhenti untuk ziyadahnya beberapa hari untuk menuntaskan tasmihnya. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, seperti biasa Ustaz Baihaqi akan mendampingi kita di progres murojaah dan ziyadah seperti biasa. Surabaya sekarang lagi hujan deras, mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal ya. Tapi sebelum Ustaz Baihaqi membantu kita, memandu kita, saya harus sapa dulu ini. Siapa saja yang sudah online pagi hari ini. Ada Ustadz Agus Komarudin. Mohon untuk yang belum di-rename ya namanya, silakan di-rename ya. Kemudian ada Ustazah Arfiani, Ustazah Ul, Ustazah Ani dari Sangatta, Ustazah Sulasti dari Bontang, Ustazah Rofi'ah ya dari Lamongan, Ustazah Gayo dari Malang, kemudian ada Ustazah Khotimah juga dari Malang, Ustazah Fatmawati Surabaya, Ustazah Lisunani Limroati Trenggalek, Ustazah Nuzul dari Sangatta, Ustazah Rojiba juga dari Sangatta, Ustadz atau Ustazah SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Silakan dirinim dulu ya Ustazah. Ustazah Seli dari Jogja, Ustazah Titik Sona dari Bondowoso, dan Ustazah Windy ya dari Bogor. Ahlan wa sahlan semua, dan Ustazah sekalian, segera kita mulai insya Allah. Saya akan sapa Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mushollan ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustazah sekalian rahimakumullah, para peserta yang beranak dimanapun ustaz-ustazah berada, mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita, mudahkan kita, dan lancarkan kita dalam memprogres hafalan juz 28, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di setiap langkah kita. Salah satunya adalah untuk menghafal di juz 28. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tidak terasa kita sudah pertemuan yang ke-32. Dan tepatnya kita berada di akhir atau ujung dari surat As-Saff, yakni ayat ke-14. Dan kami ingatkan kembali, insya Allah setelah ini kita akan rehat sejenak, 1 pekan, ya, untuk memberikan kesempatan kepada ustadz-ustadzah yang belum menyelesaikan nih hafalannya, ya, untuk diselesaikan dahulu sehingga nanti kita bisa bersama-sama di surat Al-Jumu'ah dalam kondisi tuntas Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan As-Saff tentunya ya. Baik ustadz-ustadz sekalian, mari kita mulai majelis kita di pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Namun sebelumnya tentu saya tidak akan lupa untuk menyapa ustadz-ustadz sekalian
biar paginya lebih semangat, gitu ya. Hayya nutkin Qur'anana, hayya binasyaq, Allahu Akbar. Baik, satu-satu sekalian, insya Allah pagi hari ini tadabbur kita adalah menjadi penolong agama Allah. Luar biasa. Nah, dan akan kita lanjutkan dengan sharing hafalan di surat Al-Mumtahanah di bagian awal. Mudah-mudahan menjadi wasilah mudahnya kita dalam menghafal dan menjaga hafalan kita masing-masing ya. Oke, baik, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, satu-satu sekalian, seperti biasa sebelum kita menambah di ayat yang terakhir di surat As-Saff, terlebih dahulu kami ingatkan, silahkan menyempatkan diri untuk memurojaah hafalan lamanya, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai dengan ayat 13 ya, atau satu surat full. Mudah-mudahan menjadi mungkin hafalan kita semuanya. Dan selanjutnya di pagi hari ini sebelum kita menambah surat As-Saff, murojaah juga kita di hafalan yang kemarin sudah kita hafal bersama-sama di hari Minggu, yaitu surat As-Saff ayat 10 sampai dengan ayat 13 ya. Insyaallah pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh ustadz-ustadzah kita yang sedang on kameranya ya. Kalau saya melihat yang sedang on nih ada Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Tafadhali Ustazah untuk memimpin murojaah kita. Afwan Ustaz, surat apa? Surat As-Saff ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sambil melihat ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa Tu'minuna billahi wa rasulihi Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Astagfirullah.
jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Syukran katsiran Ustazah Titik Sana sudah memimpin murojaah kita pagi hari ini. Saatnya kita lanjutkan untuk menambah hafalan kita di surat As-Saff di ayat yang terakhir ya, yaitu ayat yang ke-14. Oke, akan saya baca secara tahqiq. Nanti silahkan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, karena hanya satu ayat, maka langsung kita siapkan nih buku tahfidz kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dan kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca. Insya Allah nanti HMK akan jalan-jalan di hati para ahlul Quran. Oke, baik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah sudah kita baca sebanyak 4 kali. Saatnya HNK akan jalan-jalan. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan dulu nih untuk Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Mirzak mengawali, memimpin kita bersama. Tafadhol Ustadz. Baik, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz. Selanjutnya nih, HNK akan mulai petualangannya ke Depok dulu nih dengan Ustaz kita, Ustaz Abdul Hanan. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, masih lihat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustaz Hamid dari Depok ya. Sudah terlanjur dengan ikhwan yang lainnya nih yang sedang on kameranya Ustadz Wahab dari Nabire. Tafadhol Ustaz. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Oke, syukran katsiran Ustaz Wahab ya. Kalau sudah terlanjur di Papua, sekalian kita mampir ke Timika nih. Sekalipun orangnya nggak di Timika ya. Oke, lanjut Ustazah Rita. Nah, ini penyakit lama kalau mikrofon tidak dinyalakan. Lupa Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam. Diulang kembali. Kama Hati-hati. Yang pertama ansoro, yang kedua ansori. Ansoru enggak ada. Ansoru yang ketiga nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifah diulang kembali. Fa'anya hanya panjang. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustazah Rita ya. Ini kalau kita sharing hafalan di ayat ini menarik kalau kita melihat ansoro itu. Sebenarnya secara urutan harokat sudah pas ansoro, ansori, ansoru secara urutan ya. Nah, oke, hati-hati. Kalau kita sudah di Papua, dari Nabire, Timika, kurang afdol kalau kita nggak mampir ke Jayapura nih dengan Ustazah Sulasmi. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullahi
Qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustazah Sulasmi ya. Semangat juga dari Papua nih. Depok juga semangat. Jawa Timur punya yang semangat nih. Ustazah Arfiani, tunjukkan dari Nganjuk ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustazah Arfian ya. Tempo hari saya menikmati kopinya nikmat sekali. Dikirim langsung ke Umi Foundation. Mana lagi kalau bukan kopi Lampung dengan Ustazah Nurliana. Tafadhali Ustazah. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة. Diulang lagi. Qalal hawariyuna diulang. الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustazah Nurliana dari Lampung. Beberapa waktu yang lalu kita sekantor nih menikmati Semanggi Surabaya. Dari Ustazah Khutmawati Surabaya asli. Tafadholi Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi fa'amanat ta'ifah. Itu namanya loncat jauh. Ya, diulang kembali. Astagfirullahaladzim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, syukran katsiran Ustazah Khutmawati. Saya juga pernah pernah lihat statusnya Ustadz Mirzak. Ada di antara kita nih yang pinter menghias jeli. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Sri dari Malang? Tafadhol Ustazah. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, syukron katsiran Ustazah Sri Rosliawati. Kita tutup perjalanan kita di kota wisata Yogyakarta dengan Ustazah Sally. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Sally dari Jogja ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Masya Allah. Baik, Ustadz-Ustadz sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan ziyadah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti Ustadz-Ustadzah ketika berpartner di ayat ini khususnya Allah berikan kemudahan ya. Karena ayatnya agak panjang dan banyak miripnya. Sehingga kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, kira-kira ada ansoro tadi ya, yang mestinya kita antisipasi. Jadi kalau ansoro itu mudah saja kita kalau melihat mana yang dahulu. Jadi yang pertama ansoro, yang kedua ansori, yang itu sangat panjang ansori, gitu ya. Terus selanjutnya ansoru. Nah, yang sering tertukar adalah ansoro dan ansorunya. Ansarallahi kama bisa jadi Ansarullahi fa'amanat atau sebaliknya. Ansarullahi kama qala Isa bin Maryam. Nah, itu ya. Jadi diantisipasi dari sekarang insya Allah. Nanti akan mudah dan mudah teringat langsung. Nah, untuk di As-Saff ayat 14 ya. Baik Ustadz-Ustadz sekalian, selanjutnya kita masuk di segmen berikutnya. Segmen yang selalu kita nanti-nanti dan selalu kita tunggu-tunggu, yaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Insya Allah pagi hari ini tema kita adalah menjadi penolong agama Allah. Insya Allah akan disampaikan langsung, dikupas tuntas langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz.
Baik, terima kasih Ustaz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, mari kita sejenak tadabburkan satu ayat saja, tapi pesannya luar biasa ya. Temanya yaitu menjadi penolong agama Allah. Seperti yang sudah kita baca tadi, kunu ansarullah. Kita dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, kunu ansarullah. Jadilah penolong Allah. Itu maknanya apa? Penolong agamanya Allah. Nah, jadi ini saya sampaikan di awal supaya kita betul-betul paham, tidak istilahnya terkecoh dengan bahasa ya. Mas, Allah itu kan tidak perlu ditolong. Memang betul Allah tidak perlu ditolong. Ada lagi yang mengatakan Allah kan tidak perlu dibela. Ngapain dibela? Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Betul ya, itu adalah bahasa hakikat. Tapi kita sedang berbicara bahasa syariat. Kalau sampai kita memahami bahasa hakikat itu kita terapkan dalam syariat, ini yang berbahaya. Allah kan nggak butuh dengan sholat kita, jadi nggak perlu sholat. Ini yang keliru ya. Jadi maksudnya di sini menjadi penolong agama Allah adalah penolong agamanya Allah. Bagaimana caranya? Nah, jadi saudara sekalian, di ayat ini, di tafsir Al-Ibnu Ashur dijelaskan bahwa bi ayyabussuhu. Basa itu maknanya menyiarkan. Seperti kalau penyiar televisi, penyiar radio itu menyiarkan berita. Nah, seperti itu kira-kira seandainya kita analogikan Islam itu adalah berita, info. Jadi kita melakukan yabus, menyiarkan terus kebenaran Islam, begitu ya, dan seterusnya. Wa yathbutu 'alal akhdhi bihi, dan tetap tegar mengambil kebenaran Islam itu dunak tirasin bima yulaqunahu, tanpa menghiraukan apa ancaman, hinaan, cobaan dan semuanya, gangguan begitu ya, min adza minal musyrikin wa ahlul kitab, yang diserangkan oleh mereka orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, karena mereka pasti tidak ridho dengan orang yang mendakwakan Islam, tapi kita tetap tegar. Nah, itu maknanya adalah menjadi penolong agama Allah. Menolong Allah adalah menolong agama Allah dengan cara mendakwakannya meski berhadapan dengan berbagai rintangan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau orang itu sudah melakukan ini ya, maka janjinya Allah fa'ayyadnal ladzina amanu. Ini yang harus kita garis bawahi. Amanunya itu ya. Pasti Allah akan menolong orang yang beriman. Nah, di dalam tafsir dijelaskan walam yakul fa'ayyadnahum. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyampaikan fa'ayyadnahum, kami akan tolong mereka, begitu ya. Ini kan ceritanya kita disuruh oleh Allah untuk menolong agamanya Allah, khususnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa mengatakan kepada pengikutnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi Isa itu tidak banyak pengikutnya. Jadi karena agama yang dibawa oleh Nabi Musa sebelumnya, kalau Nabi Musa sangat dekat sekali dengan kaumnya, kaum Bani Israel, dan kemudian banyak pengikutnya. Hanya saja terjadi penyimpangan, lalu mereka menunggu mukhallis. Nah, mukhallisnya itu siapa? Sebenarnya bukan Nabi Isa, tapi mukhallis sejatinya adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan agama, membersihkan umat ini dari kezaliman dan seterusnya. Tetapi Nabi Isa melaksanakan misi itu juga. Ya. Tapi bedanya adalah tentunya Nabi Isa itu pengikutnya tidak banyak. Maka di sini Hawariyun itu jumlahnya hanya 12. Itu sangat populer istilah Hawariyun, itu istilah yang diambil dari bahasa Habasyah, bukan bahasa Arab murni ya. Kemudian mu'arrab diarabkan dan bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'ayyadnal ladzina amanu, kita kembali ke sini. Kami tolong orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak mengatakan fa'ayyadnahum, kami tolong mereka, li'anna ta'yid kana limajmu'in mu'minin bi Isa la likulli fardin minhum. Karena pertolongan Allah saat itu diberikan oleh Allah hanya orang yang beriman kepada Nabi Isa saja. Yang tidak beriman dengan Nabi Isa, yang membelot, yang tidak mengikuti Nabi Isa, tidak diberikan pertolongan oleh Allah ya. La likulli fardin minhum, tidak setiap Bani Israel saat itu. Nah, maka ini menjadi kunci usaha-usaha sekalian, sampai di ceritanya itu tragis ya. Wa id qad qutila min atba'i khalqun katsir. Sehingga apa dampaknya ketika Allah memberikan jawaban ini? Saat itu ceritanya banyak sekali Bani Israel saat itu yang terbunuh. Wa mustila bihim wa alqau ila siba fil masyahidil amat taftarisuhum. Jadi saat itu bahkan banyak kaum Bani Israel yang kemudian karena kalah itu mereka dilempar ke binatang buas,
dimakan oleh binatang buas fil masyahidil amad, dan tonton oleh banyak orang. Nah, itu adalah tragisnya kekalahan gitu ya kira-kira yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Allah pasti menolong dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini kuncinya, yang beriman saja. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, di akhir ayat itu fa asbahu zahirin. Kalau sudah ditolong oleh Allah, pasti mereka akan menjadi. Jadi asbaha itu kalau dalam bahasa Arab itu, asbaha itu menjadi setelah sebelumnya itu tidak. Jadi sebelumnya itu misalnya potensinya untuk kalah, tapi kemudian menjadi menang. Kenapa? Karena mendapatkan kuncinya. Misalnya sebelumnya saya kok ngantuan ya, fa asbahtu, lalu aku menjadi. Itu maknanya sekarang menjadi segar di tangan. Itu menjadi asbaha itu maknanya adalah menjadi setelah sebelumnya itu tidak. Fa asbahu zahirin, karena ditolong oleh Allah ini, maka kemudian mereka menjadi menang. Nah, seperti itu ya. Jadi ustaz-ustazah, ini fakta sebenarnya untuk kita umat Nabi Muhammad. Para sahabat yang beriman mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti pesan ayat ini. Jadilah penolong agama Allah, wahai para sahabat, wahai umatnya Nabi Muhammad. Kalian akan menjadi zahirin, kalian akan menjadi menang. Fatamakkanu minal hukmi fil yahudil kafirin, ya. Maka kita akan bisa menang atas orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Sesuai dengan yang kita pahami kemarin, agama Islam itu ya'lu, pasti akan unggul kalau orang-orangnya itu beriman dan mengikuti pesan Nabi. Saudara sekalian, itu kira-kira yang bisa kita pahami ya dari satu ayat ini. Pesan hikmahnya tentunya jaga dan tingkatkan iman, karena iman ini amunisi. Kok orang itu kok biasa-biasa aja ya Ustadz ya? Kalau misalnya ada pesan seperti ini tuh biasa-biasa aja. Bergantung pada level imannya. Ada orang itu yang karena imannya tinggi mendapatkan materi seperti ini menggebu-gebu. Nah, karena amunisinya ini ya, amunisi. Jadi sekali lagi iman itu adalah amunisi supaya kita menolong agama Allah. Kalau orang itu biasa-biasa aja berarti amunisinya kurang, imannya kurang gitu ya. Kemudian yang kedua, dakwahkan cahaya Islam. Kemarin kita sudah memahami di ayat sebelumnya, Islam ini dianalogkan sebagai cahaya. Luar biasa. Pasti orang itu kalau dalam kegelapan menerima Islam itu, kalau dapat hidayah Allah, pasti merasa terterangi hidupnya itu. Ya, tunjukkan rahmat Islam, bahwa Islam itu agama yang membawa kasih sayang. Ya, jadi kalau agama Nasrani itu dikatakan istilahnya dideklarasikan menyebar kedamaian dan seterusnya. Islam itu agama kita sebenarnya lebih lagi ya, karena rahmatan lil alamin ya. Nah, diantaranya kita melaksanakan ini adalah dengan istiqomah sesuai dengan yang biasa kita lakukan, mengajarkan Al-Quran. Terakhir, ustaz-ustaz sekalian, orang di dalam mendakwahkan Islam itu pasti tidak lepas dari ujian. Maka kita harus tetap tegar, sabar menolong agama Allah meski diuji jiwa, raga, begitu ya, harta, dan bahkan gangguan dari orang-orang musyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semua, tegarkan, kuatkan iman kita, dan kita menjadi ansarullah, para penolong agama Allah. Allahumma amin. Ustaz Bayhaqi, begitu yang bisa kita simpulkan dari satu ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita simak materi yang tidak kalah menarik dari Ustaz Bayhaqi. Tafadhal Ustaz. Syukran katsiran Ustaz Mirza atas tadaburnya di pagi hari ini. Di poin yang terakhir itu saya jadi teringat ya, kalau kita sebagai hamba Allah itu pasti akan diuji. Sesuai yang disampaikan di firman-Nya surat Al-Baqarah itu, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa tsamarat, persis seperti yang beliau sampaikan pagi hari ini ya. Jadi oleh karena itu ustaz-ustaz sekalian, mudah-mudahan dengan kita mentadaburi ayat yang sudah kita hafalkan tadi, semakin kuat iman kita, semakin mudah menghafal kita, dan semakin ditolong Allah ya. Baik ustaz-ustaz sekalian, selanjutnya kita akan sharingkan hafalan kita, mudah-mudahan menjadi wasilah mudahnya kita menghafal dan menjaga hafalan kita. Kali ini kita akan sharingkan di surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ustadz-ustadzah, ketika kami menyampaikan, kami persilahkan jikalau ustadz-ustadzah ada unek-unek nih di surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 5, bisa disampaikan di line chat. Nanti jikalau kami selesai menyampaikan seluruhnya, bisa langsung menyampaikan dengan dihidupkan mikrofonnya. Begitu ya.
Baik Ustadz di surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai dengan ayat 5 ada beberapa ayat yang perlu kita waspadai. Tidak banyak sebenarnya. Yang pertama sudah barang tentu, sudah memahami ketika ayat 1 itu kita harus antisipasi. Yaitu kalimat ini nih. Nah, ada kemiripan di bil mawaddati wa qad kafaru. Nah, itu pasti mengalami di situ. Nah, jadi hati-hati Ustadz sekalian ya. Ada kalimat yang sama yaitu bil mawaddati wa ana a'lamu atau bil mawaddati wa qad kafaru. Kalau menyederhanakannya itu sederhana saja Ustazah, tinggal oh yang pertama nih aku ketemu bil mawaddah yang pertama berarti pasti wa qad kafaru. Gitu ya. Kalau ternyata kita sudah lama membaca ketemu bil mawaddati berarti wa ana a'lamu. Yang penting adalah pasangan dan letak awal akhirnya, itu yang penting. Apakah dia bil mawaddati wa qad kafaru itu di awal, bil mawaddati wa ana a'lamu itu di yang kedua. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita ketemu ada kalimat di ayat yang ketiga. Ini bukan lagi kalimat yang sama, tapi kalimat yang rentan sekali tertukar. Harokatnya kalau yang ini. Lah ada kalimat lan tanfa'akum arhamukum. Nah, ini banyak sekali di harokat yang, lah ini kan kalau arhamukum ada kemiripan dengan wala auladukum. Biasanya lan tanfa'akum itu terbawa dhamma juga, seakan-akan lan tanfa'ukum. Nah, saya kalau pernah mendengar beberapa itu di sini ini lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Oke ya, diantisipasi. Pertama fathah, fa'a sebelum kum'a. Nah, selanjutnya dhamma semua. Lan tanfa'akum arhamukum. Nah, itu. Saya pernah menyimak itu bukan salah tapi ragu-ragu. Ini a atau u, tapi ketika mengulang kembali baru tersadar. Untung saja tersadar. Coba kalau kita bagian dari ini ternyata harokat dhamma enggak sadar-sadar kalau harokatnya dhamma fathah sebenarnya. Oh, gitu ya. Lan tanfa'akum arhamukum. Nah, untuk mengantisipasi dari sekarang kita biasakan baca berkali lan tanfa'akum arhamukum, lan tanfa'akum arhamukum, lan tanfa'akum. Biar enggak terbawa lan tanfa'ukum arhamukum jadi salah. Oke, selanjutnya Ustaz-Ustazah ada kalimat walladzina ma'ah. Nah, di sini nih. Di ayat yang keempat. Seringkali ya, saya bahkan sering mendengar itu ketika menghafalkan ini walladzina selalu diiringi amanu. Nah, walladzina amanu ma'ah. Silahkan digarisbawahi, penting di situ. Karena saya juga kadang-kadang sih. Nah, itu ya, walladzina ma'ah. Langsung hati-hati. Yang sering terjadi adalah ada tertambah walladzina amanu. Begitu. Selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah ini nih. Tidak sedikit ustadz-ustadzah sekalipun sudah pernah atau mengikuti dan menyimak forum HNQ kita di pagi hari ziyadah itu masih saja terjadi entah ada di kalimat buro'a atau u-nya. Nah, dia ragu-ragu u-nya ini panjang apa pendek. Buro'a u minkum diulang ustadzah buro'a u minkum. Akhirnya sampai protes nih. Mana yang salah ustadz? Perasaan sudah betul itu. Padahal u-nya adalah wawu itu hanya tempat hamzanya, bukan panjang. Begitu ya. Nah, ada lagi yang kalimat buro'a ini. Ini yang panjang, ada yang sering kali itu buro'u minkum a-nya ketinggalan. Nah, ini diantisipasi. Kita ucapkan berkali-kali biar terbiasa. Buro'u minkum, buro'u minkum, u-nya pendek. Buro'u minkum. Nah, saya yakin di antara kita ini masih ada yang ragu-ragu u-nya panjang atau pendek. Lebih-lebih di situ. Atau mungkin kadang terlewat untuk mengingat buro'a. Bukan buro, bukan bu'a apalagi. Begitu ya. Oke, diantisipasi sendiri. Yang terakhir ini adalah tidak biasa kita mendengar adawatu. Yang sering kita dengar adalah adawata. Begitu ya. Betul apa enggak kira-kira? Adawata. Ini harus kita antisipasi. Wa bainakumul adawatu. Nah, kalau saya boleh menambahkan sebenarnya wal baghdha'u. Begitu. Karena kita juga sering mendengarnya wal baghdha'a, tapi saya husnudzonnya ketika adawatu mesti berpikir selanjutnya al baghdha'u, begitu. Insya Allah itu kalau saya melihat
urgensi di surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat 5. Oke, saya coba buka line chat. Ada Ustaz Ali Sunanil Imro'ati ini berbagi nih. Kalau saya sering keliru di awal ayat 4 tertukar dengan awal ayat 6. Yaitu qad kanat ya, dan laqad kana. Oke, ini memang saya sengajakan tidak bahas karena kan kita belum masuk ke situ. Tapi tidak jadi masalah. Ya, kalau ini pasti Ustaz ya. Qad kanat sama laqad kana lakum. Insyaallah sudah familiar. Laqad kanat lakum, laqad kana lakum fihim. Nah, itu yang membedakan. Kalau qad kanat lakum enggak pakai fihim. Nah, itu kalau boleh tambahkan lagi. Bagus Ustaz Ali Sunanil Imro'ati ya. Kalau membedakan ini qad kanat apa laqad kana, sederhana saja. Kalau qad kanat enggak pakai fihim. Qad kanat lakum uswatun. Kalau laqad kana lakum fihim. Nah, gitu ya, ada fihimnya ya. Jadi ada kesamaan. Kanat kana lakum fihim. Kalau kanat lakum uswatun langsung. Kana lakum ada fihimnya. Kanat lakum tanpa fihim langsung uswatun. Begitu ya. Ini kalau ditambahkan untuk apa sebenarnya belum terbahas. Tapi tidak jadi masalah, jadi tambahan. Oke, syukran katsiran Ustazah Ali Sunanil Imro'ati lewat line chat tadi ya. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadzah yang lainnya? Adakah tambahan yang lainnya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Tafadholi silakan dinyalakan mikrofonnya untuk menambahkan. Ada lagi enggak ya yang biasanya mengecoh hafalan ustadz-ustadz sekalian, baik itu karena kesamaan ayatnya atau karena sulitnya membaca ayat tersebut karena tidak terbiasa kita temukan dan tidak terbiasa kita baca. Oke ya. Saya ulang yang terakhir sambil menunggu barangkali yang lainnya langsung saja sampaikan saya Ustadz gitu. Nanti akan kita akomodir. Saya ulang kembali yang pertama yang perlu diwaspadai adalah kesamaan dari kalimat bil mawaddati. Bil mawaddati wa qad kafaru sama bil mawaddati wa ana a'lamu. Ini sekalipun Ustadz sudah tasmik dan sudah hafal, saran saya tetap ditandai karena masih saja terkadang terkecoh sebelum kalau enggak kita refleks secara mandiri gitu ya. Terus yang kedua di ayat yang ketiga lan tanfa'akum. Nah, lan tanfa'akum ini semestinya lan tanfa'akum kadang seringkali masuk di lan tanfa'ukum. Nah, itu. Hati-hati karena terbawa arhamukum wala auladikum. Oke, baik. Selanjutnya adalah di kalimat walladzina ma'ah. Seringkali tertambah walladzina amanu ma'ah. Nah, gitu ya. Ada juga inna bura'a uminkum. Nah, bura'a A-nya seringkali. U, nah ini dia. Kalau Ustazah masih ragu-ragu, U-nya pendek. Yang terakhir ada watu, itu tidak biasa kita dengar. Yang sering kita dengar adalah ada wata. Baik, alhamdulillah saya lihat ada Ustazah Rita nih. Sudah on mikrofonnya, apakah mau menyampaikan tambahan Ustazah? Ya Ustaz, saya kadang di ayat 3 ini waya bersutu ilaikum aidiyahum dengan ayat 8. Di ayat 8-nya kadang lari ke ayat 3. Ke apa? Harusnya kan innallaha yuhibbul muqsitin. Kadang ke ini ke ayat 3 aidiyahum. Kelanjutannya itu. Betul. Kalau ayat 8 itu innama yanhakumullah begitu ya? Iya. Ya bersutu yang ada ya bersutunya. Nah, ini juga tambahan. Tapi seperti yang tadi Ustazah Ali Sunanil Imro'ati sampaikan ya, nah, sekalipun belum waktunya kita bahas, tapi tidak ada salahnya nih kita antisipasi. Waya ba'sutu ilaikum aidiyahum. Seringkali waya ba'sutu ilaikum aidiyakum. Begitu Ustazah ya, domir kum dan hum itu ya? Bukan Ustaz yang ke ayat 8-nya. Ayat 8-nya. Setelah ayat 8-nya kadang saya suka ke ayat 3 begitu. Ayat 8 dari surat ini. Berarti ayat 8 itu wa min diyarikum. Oh, walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum. Ya, Di ayat 8 enggak ada waya itu Ustazah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Intinya di domir hum itu ya.
Ya, ya betul Ustaz. Nah, ya. Hum sama hum. Watu ke situ waya baksutu. Min diarikum walam yukhrijukum min diarikum. Nah, jadi mungkin aidikum aidiyahum sama di aidiyakum. ayat itu. Nah, sering kali lari ke situ. Ada sedikit kemiripan. Nah, sedikit aja sebenarnya. Tapi juga, oke, nggak jadi masalah, Ustazah. Jadi tambahan kita untuk mengantisipasi hafalan kita masing-masing. Baik, syukron katsiran Ustazah Rita. Adakah yang lain? Nah, nampaknya Ustazah Doli sedang on nih. Apakah ada yang mau disampaikan? Ayat 3 Al-Mumtahanah Ya. dengan Al-Mujadalah ayat 17 Ustaz. Coba dibunyikan yang ayat 17 biar kita semua tahu nih. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lagi-lagi sama di domir ini ya mungkin ya. Iya. Nah. Lantafa'ukum kadang lan tughniya anhum itu ketukar. Oh, oke. Kemudian Hana arhamukum wala auladukum. Nah, itu minallahi syai'a gitu. Ya, oke. Berarti di ini ya. Lan tanfa'akum sama lan tughniya ankum. Iya. Oke, boleh di ayat 17 satu saya bisa tambahkan di ayat 3 dengan ayat 17 nih terkadang tertukar. Baik, syukran katsiran Ustaz Doli. Mantap, Al-Mujadilah ayat 17 dan awal dari Al-Mumtahanah ayat 3. Awal ayatnya di hati-hati sendiri ya. Oke, syukran katsiran. Kita lanjut. Ada lagi nih. Sudah ya? Nah, insya Allah selanjutnya bisa dibagi di line chat. Di grup kita, di grup WA, mudah-mudahan menjadikan jariah kita untuk memudahkan teman-teman kita dalam menghafal Al-Quran. Baik, Ustaz sekalian, nampaknya sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali, insya Allah setelah ini kita akan rehat HNQ sampai dengan hari Kamis depan. Ya, kita ketemu lagi di Kamis depannya lagi. Kamis besok kita off, Sabtu off, Ahad off, terus Selasa juga off, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Kita berikan kesempatan kepada ustadz-ustadzah yang lain, partner kita nih, yang belum selesai di surat Al-Mujadilah tasmiknya sampai dengan surat As-Saff, silahkan diselesaikan, pilih surat yang ustadz-ustadzah anggap mudah dulu. Boleh As-Saff dulu, boleh Al-Mumtahanah dulu, atau bahkan Al-Mujadilah dulu, atau nanti justru Al-Mujadilah yang terakhir. Tafadhali, kita berikan kesempatan, manfaatkan waktu sebaik mungkin bagi yang belum tasmi. Yang sudah tasmi, manfaatkan waktu untuk sering dibaca kembali dan menyiapkan surat berikutnya. Ini strategi ya. Strategi sebelum kita masuk surat Al-Jum'ah, kita sudah hafal duluan, nggak jadi masalah kan? Besok tinggal jalan aja. Yang penting sekarang kita fokus mensukseskan partner kita masing-masing, mengajak bareng-bareng, tuntas bersama-sama. Dan alhamdulillah, prosentase ketuntasan saya melihat di banyak kelompok sudah mulai merata. Kayaknya di kelompok saya nih agak bermasalah sedikit nih. Masih banyak yang belum. Oke, saya tunggu semangatnya setelah ini. Saya husnudzon, mau memberikan surprise ke saya. Ustadz, saya langsung 4 surat biar Ustadz capek. Oke, saya tunggu ya. Baik, syukran katsiran Ustadz-ustadz sekalian. Mari kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan membaca doa senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Bayaki, saudara-saudara sekalian, luar biasa ya, Masya Allah sudah separuh ini. Dan saya jadi ingat, Insya Allah 1 bulan lagi kita Ramadan. Kalau hafalannya ditambah ziyadah terus, insya Allah qiyamul lailnya juga lebih kuat gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qurani yang sudah menyimak HNQ di hari terakhir separuh juz ini ya, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Insya Allah kita jumpa lagi hari Kamis depan. Sesuai yang disampaikan Ustaz Bayaki tadi, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, tuntas semua tasmi' nisfinya, tidak tersisa satupun. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.